Shalom semuanya, pada topik ke-11 ini kita akan membahas mengenai terminologi graph atau graph terminology dan special types of graphs atau tipe-tipe spesial dari graph. Oke, kita masuk ke pendahuluan terlebih dahulu. Jadi graph digunakan untuk merepresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Nah, pada gambar berikut ini adalah merupakan salah satu contoh dari graph, yaitu peta. Ya, jadi ini adalah peta jaringan jalan raya yang menghubungkan sejumlah kota di Provinsi Jawa Tengah. Di sini ada mulai dari Brebes, kemudian sampai ke Cilacap, bahkan sampai ke Wonogiri dan Rembang, Blora dan lain sebagainya. Ini ada keterkaitannya di sini ya, gitu. Jadi di sini seperti nama-nama tempatnya itu adalah titiknya, kemudian jalan itu adalah garisnya. Itu. Nah, ini adalah salah satu aplikasi pada graf ya. Kita lihat sejarah graf terlebih dahulu. Jadi graf itu muncul akibat adanya permasalahan, yaitu permasalahan jembatan Konigsberg ya. Nah, ini ditemukan pada tahun 1736. Jadi ada permasalahan ini, yaitu di sana ada sungai ya, sungai namanya itu sungainya Kaliningrad ya, gitu. Jadi di sini simpul atau vertex itu menyatakan daratan. Jadi daratan itu adalah A, B, C, D ya. Kemudian sisi itu adalah H, itu adalah jembatan ya. Di sini ada 7 jembatan. Gitu. Nah, permasalahannya adalah bisakah melalui setiap jembatan tepat sekali dan kembali lagi ke tempat semula? Jadi ini ya pertanyaannya atau permasalahan yang muncul dari jembatan Konigsberg ini. Nah, kemudian solusinya adalah dibuatlah dalam bentuk sebuah graf, yaitu grafnya seperti ini ya. Jadi ini ada A, B, C, D karena ada 4 daratan ya, A sampai D, sehingga di sini kita sehingga bisa dibuat dalam bentuk seperti ini. Jadi ini adalah H, itu adalah jembatannya. Nah, pertanyaannya kan bisakah melalui setiap jembatan tepat sekali dan kembali lagi ke tempat semula? Nah, menurut Leonhard Euler ya yang mengemukakan tentang permasalahan ini ya mengenai Konigsberg Bridge Problem, Leonhard Euler berhasil membuat dalam bentuk graf ya. Jadi tadi itu adalah rumusan dari Leonhard Euler ya. Walaupun sebenarnya ya dari pertanyaan tadi apakah bisa melewati tepat satu jembatan, itu jawabannya tidak bisa. Ya, tidak bisa. Tapi walaupun tidak bisa, Leonhard Euler ini berhasil merumuskan dalam sebuah graf. Jadi ada apresiasi juga yang bisa diberikan kepada Euler, gitu ya. Karena Euler berhasil menggambarkan dalam bentuk graf. Jadi sebenarnya asalnya adalah dari itu. Permasalahannya sangat sederhana, tapi ternyata kalau misalkan digeneralisasikan atau mau dikembangkan, itu ternyata banyak sekali aplikasi dari graf ini, gitu ya. Nah, jadi ada juga yang terinspirasi The Seven Bridges of Konigsberg ini dibuat juga dalam bentuk kaos, ya, karena permasalahan yang muncul pertanyaan dari jembatan ini ternyata memunculkan ide-ide yang bisa dikembangkan ya melalui penemuan yang dibuat oleh Euler tadi. Oke, kita lihat definisi graf terlebih dahulu. Jadi suatu graf G ya, itu memuat vertex dan edge ya di sini. Jadi graf G ini terdapat V dan E ya, atau V itu adalah vertex, E itu adalah edge. Yang dalam hal ini V itu adalah himpunan tidak kosong dari simpul-simpul atau vertices. Ya, di sana terdapat V1, V2 sampai Vn. Kemudian E itu adalah himpunan sisi atau edge yang menghubungkan sepasang simpul. Di sini ada E1, E2 sampai En. Ya, jadi V itu adalah vertex atau titik. Contoh tadi itu adalah daratan, dan E itu adalah sisi atau jembatannya ya. Tuh. Nah, ini adalah contoh graf ya. Pada G1 ini adalah contoh graf sederhana ya. 1 2 3 4 ini terdapat 4 vertex ya. Kemudian pada G2 ini adalah contoh graf ganda.
Ya, vertex-nya sama, tapi di sini ada beberapa edge ya yang membedakan sehingga disebut sebagai graf ganda karena ada apa namanya? Seperti contoh vertex 1 dan vertex 3 ini memiliki 2 edge sehingga disebut sebagai graf ganda. Kemudian yang G3 ini adalah contoh dari graf semu. Mengapa dikatakan graf semu? Karena di sana terdapat graf sederhana, graf ganda, dan terdapat kalang di sini atau gelang atau loop ya. Jadi E8 ini adalah loop gitu. Oke, kembali akan dijelaskan mengenai contoh tadi, graf sederhana, graf ganda, dan graf semu pada gambar 2 ini ya. Jadi G1 itu adalah graf dengan vertex-nya yaitu 1, 2, 3, 4. Ya, kemudian edge-nya ini kan terdapat 5 ya, ada 5 edge, yaitu yang menghubungkan antara 1, 2, kemudian 2, 4, 4, 3, 3, 1, kemudian 2, 3. Sehingga edge-nya adalah 1, 2, 1, 3, 2, 3, 2, 4, dan 3, 4. Ada 5 edge-nya. Kemudian untuk G2 ini adalah graf dengan vertex-nya 1, 2, 3, 4. Kemudian edge-nya ada 1, 2, kemudian 2, 3, 1, 3, 1, 3 lagi karena ganda, kemudian 2, 4, 3, 4, 3, 4. Nah, kalau misalkan dalam vertex tersebut ada tulisan seperti ini, E1, E2, E3, E4, maka kita bisa juga menuliskan dengan cara E1, E2, E3, sampai E7. Kemudian untuk G3 ini adalah graf dengan vertex-nya 1, 2, 3, 4 yang masih sama. Nah, edge-nya yang berbeda. Di sini perbedaannya adalah terdapat E8 ya. Nah, E8 itu karena dia menuju ke vertex-nya sendiri sehingga bisa dituliskan dengan 3, 3 di sini. Ya, ini yang disebut sebagai gelang, kalang atau loop ya. Tuh. Oke, lanjut ke penjelasan contoh tadi. Masih mengenai graf sederhana, graf ganda, dan graf semu ya. Kita lihat pada graf 2 dulu, G2. Jadi sisi E3 yaitu 1, 3 dan sisi E4 ini dinamakan sisi ganda. Itulah mengapa graf tersebut disebut sebagai graf ganda ya, atau multiple edges atau parallel edges karena kedua sisi ini menghubungkan dua buah simpul yang sama, yaitu simpul 1 dan simpul 3 ya, atau vertex 1. Jadi simpul atau vertex itu sama saja ya, simpul 1 dan simpul 3. Kemudian pada graf 3, sisi E8 atau 3, 3 ini dinamakan gelang, seperti yang tadi saya katakan. Jadi itu adalah loop ya, gelang atau kalang atau loop, karena ia berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Jadi loop itu dikatakan karena dia berawal dan berakhir pada simpul atau vertex yang sama. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis graf. Berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda pada suatu graf, maka graf digolongkan menjadi dua jenis ya. Jadi graf ini bisa digolongkan menjadi dua jenis. Yang pertama graf sederhana atau simple graph, kemudian graf tak sederhana atau unsimple graph. Untuk graf sederhana ini merupakan graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda ya. Kemudian contohnya yang pada graf 1 tadi ya, yang di atas. Kemudian untuk graf tak sederhana, ini adalah graf yang mengandung sisi ganda atau gelang, ya. Yang contoh sebelumnya yang termasuk graf tak sederhana itu adalah graf 2 dan graf 3, atau graf ganda dan graf semu. Nah, ini merupakan graf tak sederhana. Jadi ini jenis graf, ya, berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda. Nah, sekarang kalau berdasarkan orientasi arah pada sisi, secara umum graf juga dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama graf tak berarah atau undirected graph, dan graf berarah atau directed graph atau digraph. Nah, untuk graf tak berarah, ini maksudnya adalah graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah, ya. Nah, nanti kita lihat pada ada contohnya ya untuk graf yang tidak berarah ini ya. Kemudian graf berarah itu adalah pada setiap sisinya ini memiliki orientasi arah. Nah, contohnya
Untuk graf berarah dan tak berarah, di sini adalah pada graf 4 ini merupakan contoh graf berarah ya, karena memiliki arah. Berarti untuk contoh yang graf tak berarah ini adalah seperti contoh sebelumnya ya, yang ini ya. Jadi graf 1 ini merupakan contoh dari graf tidak berarah. Nah, untuk contoh graf berarah kita bisa dilihat pada gambar ini ya, gambar 3 ya. Gambar 3 ini merupakan contoh graf berarah. Nah, di sini untuk graf berarah ada graf berarah yang A ini adalah graf berarah saja ya, dikatakan graf berarah. Kemudian untuk yang B ini adalah graf ganda berarah. Mengapa dikatakan graf ganda berarah? Karena kalau kita lihat di sini, di sini ada yang seperti contoh 1, 3 ini ya, ini kan ada dia menuju 1, 3 ini kan arahnya ada yang ke 1 dan ada yang ke 3. Jadi ganda arahnya ya. Itu dikatakan graf ganda berarah. Itu. Oke, sekarang kita lihat jenis-jenis grafnya ya. Kita bisa simpulkan seperti ini ya. Jenis graf itu kan tadi ada graf sederhana, graf ganda, semu, berarah, dan graf ganda berarah. Nah, kita bisa lihat dari sisinya, kemudian apakah sisi gandanya diperbolehkan, kemudian sisi gelangnya diperbolehkan tidak. Untuk graf sederhana, sisinya itu tidak berarah ya, karena sederhana. Kemudian sisi gandanya diperbolehkan tidak, tentunya tidak. Lalu apakah boleh ada gelang? Tidak. Tuh, jadi kita bisa simpulkan seperti ini ya. Kemudian untuk jenis graf ganda, sisinya tak berarah. Kemudian sisi gandanya diperbolehkan tidak? Iya, karena namanya sesuai dengan namanya graf ganda. Kemudian sisi gelang diperbolehkan tidak? Tidak. Untuk graf semu, sisinya tak berarah. Kemudian sisi gandanya diperbolehkan? Iya. Sisi gelang? Ya tentu iya. Ya. Lalu graf berarah, sisinya berarah. Sisi ganda diperbolehkan tidak? Tidak. Sisi gelang diperbolehkan? Iya, boleh. Ya, tapi berarahnya hanya cukup sekali ya. Ini diperbolehkan untuk sisi gelangnya. Lalu kalau jenis graf ganda berarah, sisinya tentu berarah. Sisi ganda diperbolehkan? Iya. Sisi gelangnya juga diperbolehkan. Jadi yang paling yang bisa semua adalah graf ganda berarah. Jadi kita bisa simpulkan ini ya di tabel 1. Oke, sekarang kita akan lihat contoh terapan dari graf ya. Yang pertama, graf bisa diaplikasikan pada rangkaian listrik. Ya, masih ingat ya, rangkaian listrik ada listrik paralel, kemudian seri, dan lain sebagainya ya. Jadi penamaan setiap titik atau saklarnya itu bisa juga menggunakan vertex ya. Misalkan sini ada A, B, C, D, E, F, kemudian rangkaiannya apa, seri, paralel, dan lain sebagainya. Tapi pada rangkaian tersebut ini bisa dimisalkan sebagai H. Jadi bisa juga digambarkan dalam bentuk B. Ini. Ya, ini adalah aplikasi dari graf pada rangkaian listrik. Kemudian bisa juga isomer senyawa kimia karbon. Contohnya ada metana, etana, propana ya. Jadi misalkan ada CH4 ya. Di sini bisa dimisalkan bahwa C-nya atau hanya itu adalah vertexnya. Tuh, pada etana dan propana juga bisa dibuat dalam bentuk graf. Jadi ini adalah contoh graf juga. Itu kemudian transaksi konkuren pada basis data terpusat. Nah, ini pada aplikasi IT ya, pemrograman ya. Jadi, ini cara bacanya adalah pada program tertentu, biasanya dia akan mengirimkan informasi atau formula tertentu ya. Misalkan ada transaksi TO, T0 ya, T0 menunggu transaksi T1 dan T2 mengikuti arah di sini ya. Jadi T0 ini akan menunggu transaksi dari T1 dan T2 sesuai arahnya. Kemudian untuk T2 ini menunggu transaksi dari T1 ya, karena tanda panahnya ke T1, kemudian T1 menunggu T3, T3 menunggu T2 seperti itu. Jadi
penggambaran suatu program komputer ya, ini bergantung juga pada rekarensi formula-formula sebelumnya. Jadi ada formula tertentu yang mereka buat, dan kalau misalkan terjadi kesalahan, maka memunculkan deadlock atau suatu program itu bisa jadi tidak berjalan. Karena dalam pemrograman itu kan juga ada algoritma matematika juga di sana ya. Jadi itu saling berkaitan, dan transaksi yang tadi dikatakan TL0 ini kan yang memiliki formula tertentu, mereka bisa dijalankan dengan cara seperti ini, dan mereka bisa gambarkan dalam bentuk graf. Itulah mengapa di matematika diskrit ya, atau metode diskrit itu sebenarnya erat kaitannya dengan bahasa pemrograman di bidang IT. Itulah mengapa pada mata kuliah ini juga merupakan mata kuliah wajib juga yang perlu diambil oleh mereka. Tapi dalam pendidikan matematika tidak dipelajari secara lebih jauh ya mengenai hal itu. Kemudian ini ya, selain tadi yang transaksi tadi, ini pengujian pemrograman ya. Ini sebagai contoh pengujian pemrograman ya. Pengujian pemrograman, ada program-program yang dimasukkan, ini adalah codingnya ya. Jadi ini hampir sama sebenarnya dari yang ketiga tadi ya. Misalkan di read, kemudian ya ini kalau dalam di IT ya, ini titik koma mereka lupa memasukkan aja, ini bisa jadi program itu tidak bisa berjalan. Jadi memang perlu ketelitian yang tinggi ya. Itu masukkan angka juga termasuknya, angka tidak boleh negatif dan lain sebagainya. Ini memiliki kata-kata kunci tersendiri ya. Gitu. Jadi kalau misalkan mereka membuat pemrograman seperti ini, misalkan 1 itu artinya read X, kemudian 2 itu artinya adalah X 999 ini ya. Jadi mereka memiliki bahasa pemrograman sendiri yang bisa juga digambarkan dalam graf. Ya. Jadi kalau misalkan 1 berarti nanti ada transaksi juga ke 2. 2 kalau misalkan tidak ada nanti bisa menuju ke 7 atau bisa menuju ke 6 atau ke 3, ke 5 dulu, ke 4 dulu, dan lain sebagainya. Jadi ada kemungkinan-kemungkinan yang terjadi juga di 3, 4, 5, 6 gitu. Ini adalah pengujian program ya namanya. Kemudian yang kelima ini adalah terapan graf pada teori otomata. Nah, tentu sebagai mahasiswa di UPH ya kan pernah melihat mesin jajal ya, atau kalau di kampus sekarang adalah mesin yang biasanya menggunakan transaksi OVO ya. Kalau misalkan kalian mau beli minuman dari mesin jajal itu ya, itu kan tinggal memasukkan jumlah uang, atau kalau sekarang bisa juga menggunakan suatu aplikasi dompet digital ya gitu. Jadi bisa juga kalau ini sebagai contoh adalah dengan menggunakan memasukkan uang ya, yaitu 0 sen, 5 sen, 10 sen, 15 sen. Jadi ternyata dalam menjalankan mesin jajal tersebut ini juga ada aplikasi dari teori graf. Ya, misalkan ingin membeli minuman yang harganya 10 sen, kemudian seseorang memasukkan uangnya itu 5 sen, maka dia perlu memasukkan uangnya sebanyak 2 kali ya. Kalau dia hanya memasukkan 1 kali, maka mesin itu tidak berjalan. Jadi nanti ada penghitungannya seperti ini. Itu bisa juga dituliskan dalam graf ya, dalam bentuk graf seperti itu. Jadi ada polanya sendiri sehingga dia juga secara otomatis bisa menghitung jumlahnya. Gitu. Nah, ternyata banyak sekali ya terapan dari graf ini. Oke, sekarang latihan. Silakan pada latihan ini kalian tuliskan jawabannya dituliskan di forum diskusi ya untuk latihan 1. Silakan tuliskan di kertas, kemudian difoto, kemudian masukkan di forum diskusi nomor 1 ya. Gambarkan graf yang menggambarkan sistem pertandingan setengah kompetisi atau round robin tournaments yang diikuti oleh 6 tim. Coba boleh kalian kerjakan di kertas, kemudian difoto atau di scan, kemudian di-upload ya di forum diskusi untuk diskusi soal 1 atau latihan 1. Oke, silahkan dikerjakan dan kita akan lanjutkan ke video selanjutnya ya.